tahu saya nginep di sini siapa? Kan saya nggak ada yang tahu. Oke, saya angkat. Suaranya cuma tit gitu. Si kucing ini kok berubah ya? Berubah wujud seperti anak kecil. Si Suryani dulu itu rumahnya di depan rumah saya pas. Hah? Lah depan rumahnya sampean kuwi mau wit pring. Dia langsung teriak. Dia berdiri, di atasnya ada tali. Talinya ini terbuat dari kayak sarung-sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman untuk direkam. Kali ini kita sudah kedatangan tamu yang tentu saja sudah tidak asing lagi. Selamat malam Kak Tupang. Selamat malam Kakak. Aduh, luar biasa. Saya harus ke ruangan ini lagi. Oh, iya. Gimana kabarnya Kak Tupang? Alhamdulillah sehat. Malam hari ini mau membawakan cerita apa Kak Tupang? Waduh, cerita apa lagi ya? Dalam cerita hidup saya terlalu banyak sekali, khususnya kalau bercerita tentang perhororan. Horor karena dompet kosong. Waduh. Horor karena masih belum bayar angsuran. Aduh, itu teman-teman. Tapi kalau yang saya ingat aja kali ya, Iya. yang saya sering ingat saja, karena kejadiannya juga masih dalam masa-masa pandemi ini kan paling kurang lebih maksimalnya kan 2 tahun ya. Ini terjadi ketika saya karena kebetulan saya juga mobiling terus ya, karena saya juga sales ya, mulut saya sendiri ke kanan dan ke kiri. Ini saya terjadi ke sebuah hotel. Dan ini juga sempat ramai juga. Jadi yang saya angkat yang ramai-ramai aja, yaitu di sebuah hotel di kota Batu Malang. Oke. Maaf saya potong sebentar. Jangan lupa buat teman-teman jika mempunyai kisah horor atau cerita horor, bisa komen di bawah atau kirim di Instagram kami di @untungdirekam. Mari kita masuk cerita ya teman-teman. Monggo, teman-teman. Oke. Cerita ini berawal ketika saya menerima sebuah job, waktu itu MC di sebuah hotelnya di Malang. Kalau kita sampaikan kisi-kisinya, ciri-ciri dari hotel tersebut adalah hotel ini sempat hits di tahun di tahun 90-an ya. Tahun 90-an, tahun 2000-an gitu memang hits juga karena di hotel tersebut bisa ada beberapa cottage-nya, ada beberapa villanya yang kita bisa berwisata petik buah. Tidak perlu saya ceritakan lebih jelas ya. Di situ saya waktu itu MC-nya harus pagi hari. Saya datangnya malam hari karena harus briefing, harus GR dulu karena selain saya MC, saya juga harus mengisi beberapa lagu juga di situ. Jadi cek sound terlebih dahulu. Hari pertama bermalam di situ karena saya harus bangun jam 7 pagi itu adalah sebuah perjuangan karena saya bangun paling oke menurut saya itu adalah jam 12, jam 11 gitu, itu paling aman ya karena maklum ya jomblo ya Wak. Akhirnya di hari itu, hari pertama aman-aman saja karena kebetulan saya bersama dengan tim, jadi tidur jadi satu. Pagi hari sampai dengan sore hari saya mengerjakan event, sampai dengan eventnya selesai pun juga aman-aman saja. Dan tidak ada masalah sama sekali.
Tapi di pertengahan dari acara yang namanya manusia ya, kita pasti ada timing di mana kita harus lagi-lagi ini masalah kebelet lagi, tapi kebeletnya bukan kebelet mau buang air besar tapi buang air kecil. Karena di dalam event itu penontonnya juga banyak, masih dalam keadaan pandemi juga, dan antri karena pas lagi break saya kebeletnya. Akhirnya saya memilih ke sebuah toilet yang di toiletnya itu di ujung pojok. Saya dikasih tunjuk di sana bisa mas, tapi yang sebelahnya airnya nggak bisa, gitu. Oke. Akhirnya saya ambil ke situ karena udah kebelet, udah di ujung sekali. Tapi saya lihatnya nggak ada masalah. Ada masalah di toiletnya. Saya langsung masuk aja, udah buang air, menikmati. Sudah itu selesai, saya cuci tangan di wastafel karena hotel kan ada beberapa toilet gitu ya. Saya juga lihat mana yang katanya perbaikan, ternyata kan nggak ada gitu kan. Ya udah, saya tiba-tiba disapa. Kayaknya ini adalah orang yang salah satunya penonton di dalam event tersebut. Karena event tersebut itu adalah event yang mengumpulkan para bapak-bapak dan ibu-ibu toko obat-obatan sawah gitu loh. Obat sawah gitu loh. Jadi family gathering yang toko obat-obatan sawah, dan saya ketemu dengan bapak-bapak ini yang mungkin saja ini adalah salah satu dari mereka. Tapi dia, mohon maaf, ini berwajah Tionghoa. Keturunan Tionghoa. Jadi saya disapa gitu, Mas Tupang. Oh iya Pak, event ya di situ ya. Ya Mas, mohon maaf kalau boleh nanti, dia sopan sekali, bahasanya juga tertata dan juga diplomatis. Kan ada bedanya kan orang yang ngobrolnya yang seperti apa, dan ini orang yang diplomatis gitu loh. Yang pada intinya beliau mengundang saya besok lusa di tanggal tersebut yang kalau tidak salah itu adalah hari Kamis malam Jumatnya. Malam itu beliau mau mengadakan resepsi pernikahannya dia. Beliau sendiri? Iya, beliau sendiri itu untuk saya diminta membawakan acara, jadi otomatis jadi MC-nya gitu, Master of Ceremony. Dan oke, saya ambil aja job tersebut. Oh iya Pak, siap gitu loh. Ya aturan kalau orang wajar gitu ya, saya kan bisa, zaman sekarang kan saya minta nomor WA-nya, saya minta ininya gitu. Tapi kok enggak ya waktu itu? Ya udah dah, saya anggap mungkin orang iseng aja, atau mungkin orang tersebut memang cari bahan ngobrol aja kali ya. Cuman saya dikasih tunjuk, nanti di daerah ini ya, nama calon istri saya Suryani. Oke, Suryani. Dari situ, oh berarti si Koko ini, saya panggil saja Koko gitu ya, karena beliau dari keturunan Tionghoa. Oh ya, siap Ko. Saya kembali lagi ke acara. Saya papasan dengan salah satu petugas dari hotel. Tuh, dari mana mas? Nah, saya ke tempat toilet yang tadi bapak bilang kalau toilet di toiletnya sebelah sini. Loh, toilet yang situ nggak bisa, yang bisa yang ujung sebelah sana. Gitu. Berarti bukan toilet situ. Nah terus saya buang air di situ dong. Gitu. Oke lah, berarti aman. Yang penting saya tadi sudah buang air di situ, dan saya juga sudah membilasnya dengan baik dan sewajarnya. Oke, saya balik ke lokasi, saya menyelesaikan tugas saya sebagai MC, kelar acaranya sore, kalau nggak salah itu jam 4-an baru kelar. Terus saya minta voucher hotel kepada si manajer hotel tersebut, karena kebetulan manajer hotel tersebut saya sempat kenal, karena beberapa kali saya event di situ, saya kenal gitu loh. Bro, aku mau mencairkan voucher saya nih di hotel ini, bisa nggak? Oke, nggak apa-apa. Deng, set, sudah.
saya beres-beres ke kamar saya yang lama. Akhirnya saya geser ke kamar saya yang baru. Saya ke resepsionis dulu, dikasih kamar 3 bla 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 bla. Oke, 3 bla 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 bla. Saya dikasih set, terus belakangnya 8. Saya ke sana, masuk, udah istirahat dan tidur begitu saja, dan aman, tidak ada masalah sama sekali. Dari mulai sore yang namanya capek, event seharian ya kan, event seharian, terus saya juga sendiri, maklum karena pandemi harus irit ongkos ya. Saya nggak ngajak siapa-siapa, saya bawa sendiri mobil saya MC sendiri, nggak ada budget untuk driver ataupun asisten ya, saya sendiri. Udah mulai ada gejala itu sekitar jam 1. Itu berarti sudah mulai malam, mulai kebangun. Iya, jam 1 itu telepon setiap kamar kan ada. Dan itu kan hotel juga lumayan punya nama di zamannya ya kan. Masih lengkap fasilitasnya, walaupun sudah ada beberapa yang sudah bisa dikatakan uzur gitu ya, atau bisa dikatakan memang juga mereka ngambil aromanya dan auranya itu vintage gitu loh. Oke, saya terbangun jam 1-an itu, saya telepon kring gitu, ditelepon lagi, Pak mohon izin, ada yang mau telepon, namanya Koko bla bla ini. Koko yang tadi itu boleh disambungkan lagi. Loh, kok tahu saya nginep di sini siapa? Kan saya nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman si manajer itu tadi. Oh ya, sebentar dulu Pak, saya konfirmasi. Ya udah Pak, tutup aja deh Mbak. Oke, saya tutup deh. Saya kontak teman saya, namanya tengah malam. Si teman saya, si manajer hotel tersebut, dia nggak kasih info balasan sama sekali. Oke, telepon lagi. Pak, ini ada telepon lagi dari kamar ini, dia mau bicara dengan Bapak. Oke, saya angkat. Suaranya cuma tit gitu. Tidak ada suara sama sekali. Dan dari situlah, oh ini tidak beres, saya tidak mau seperti yang sebelum-sebelumnya. Mengingat pengalaman ini ada yang nggak beres. Udah, saya langsung berkemas waktu itu, langsung saya minta ganti kamar ke resepsionisnya. Loh kenapa Pak? Udah Mbak, saya pokoknya minta ganti kamar, nggak apa-apa saya nambah, nggak perlu pakai voucher gitu lah. Udah deh, ya udah Pak, di kamar yang belakang resepsionis aja ya Pak, biar aman. Iya. Ceritanya besok aja Pak. Oke, berarti saya ngineplah di situ sampai pagi hari. Saya tanya, sarapan pagi, saya kontak si teman saya yang manajernya itu tadi, bilang, loh nggak ada loh kamar itu. Dengan nomor itu nggak? Iya, nggak ada loh kamar itu. Yang ada itu belakangnya bukan 8, yang ada belakangnya 3. Oke, loh serius aku di kamar itu gitu loh. Jadi dia tetap kayak, ayo saya kasih tunjuk, ini loh adanya kamarnya ini, dan ini memang tidak dibuka untuk umum gitu loh. Alasannya apa? Gak dijawab sama teman saya, karena kan dia manajer hotelnya, nggak mungkin dong dijawab. Udah, nggak perlu tahu, yang penting kamu aman. Oke, berarti baik-baik saja dong, aman. Sempat curhat sama bapak saya juga di rumah, bapak saya tercinta, Bapak Munir. Pak, saya ada kejadian ini nih, gimana? Biasanya saya konsultasinya dengan bapak, memang apapun pekerjaan saya yang kayaknya ada yang janggal, ataupun ini mau diambil nggak Pak? Ini nggak, ya sekedar obrolan memang untuk bapak dan anak, perlu juga menurut saya. Dan waktu itu saya ngobrol sama bapak, ya ora usah budal, nek omah wae gitu. Cuman kata hati saya harus berangkat nih, padahal saya tahu itu janggal. Ya kan, itu janggal, itu saya tahu. Itu lo nggak usah berangkat, di rumah saja gitu loh. Saya tidur di rumah nggak tenang, saya mimpi yang aneh-aneh gitu loh, yang pada intinya
saya selalu ketemu dengan koko itu yang di toilet itu untuk menghadiri pesta pernikahannya dan membawakan acaranya. Kan jelas-jelas si koko itu nggak ada. Dari mulai kamarnya aja jelas-jelas nggak ada. Terus orangnya aja di toilet yang rusak gitu loh, nggak ada juga. Tapi kayaknya aku terpanggil ke sana gitu loh. Akhirnya saya mohon izin sama bapak saya, Pak, aku tetap budal mengko yen ono opo-opo tak telepon sampean ya. Apa ini sampean ojo sampai mati. Ya wis ora apa-apa, sing penting yakin. Lek wani, ojo wedi-wedi, lek wedi ojo wani-wani. Itu memang selalu kata-kata bapak saya yang selalu disampaikan dari mulai mbah saya sampai bapak saya. Karena dari mulai kejadian kecil, masa kecil saya kalap dan ditemukan lagi, yaitu kata-kata yang selalu disampaikan. Yes Pak, saya berani. Saya berangkat ke sebuah desa yang ada di kota itu, ya, di kota itu, dan itu adalah memang desanya lumayan jauh dari peradaban, bisa dikatakan dari pusat kota juga jauh. Dari pusat kotanya ke desanya itu aja bisa memakan waktu bisa 1,5 jam sampai 2 jaman. Dan waktu itu saya naik mobil sendiri, berangkat, yakin aja bakal ketemu. Berangkat saya waktu itu karena jadwal bangun saya juga siang, dengan aktivitas yang harus mandi dulu, makan dulu, dan seterusnya, akhirnya berangkatnya ya sore. Sore, seret. Saya masih meyakini sekali ketika pergeseran antara siang menuju malam ataupun malam menuju pagi, itu pasti ada sebuah transisi yang dimana di situ ada, kadang ada yang nyelip dari alam mereka untuk bersandar di alam kita ataupun sebaliknya. Tapi waktu itu aku udah yakin aja berangkat gitu, berangkat. Saya bingung nih mau kemana. Saya tidak pegang alamatnya. Saya hanya memiliki desa dan juga nama orang tersebut. Saya nggak kemana-mana lagi, ke sebuah desa yang desanya juga bisa dikatakan terpencil. Saya hanya menemukan warung di kayak perbatasan gapura antara desa A dan desa B gitu ya. Di situ ada warung, yang warungnya itu juga masih ada aktivitasnya. Akhirnya saya mampirlah di situ. Ya barangkali saya bisa menemukan informasi di situ. Saya masuk, ketemu dengan ibu penjual warungnya yang ramah juga. Saya juga ketemu dengan salah satu orang yang saya kenal, ternyata namanya Pak Nogleng. Beliau lagi makan, setelah makan dia rokokan, ya namanya orang-orang warung gitu ya, santai gitu ya, ngobrol seperti biasanya, dari mana mau kemana. Saya waktu itu ya makan juga. Terus dia sempat nyeletuk bilang gini, si ibunya, temennya yang di dalam itu kok nggak suruh keluar. Loh, aku lebih budal dewe. Tapi aku nggak mau membuat kerusuhan di situ ya. Saya diam aja. Oh ya, anu Bu, mau istirahat di dalam. Saya meneruskan makan, bla 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 bla. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya, Pak, Bu, saya boleh minta informasi nggak atas nama Suryani di desa ini ada nggak? Lantas si ibu warungnya mengingatkan, Suryani nek kene eneke wedok Mas, iki ngono sing tapi wis sepuh. Nggak mungkin juga anaknya sing Suryani tapi lanang, kan nama itu kan familiar juga ya, untuk cowok bisa, untuk cewek bisa gitu kan. Jadi ada 3 pilihan yang ketimbang bingung, ibunya memberikan solusi, Mas mending ke Pak Wo. Pak Wo itu adalah sebutan kalau orang daerah itu menyebutkan Pak Kami Tuwo, atau Pak Kepala Dusun gitu. Ke Pak Wo aja kalau gitu. Oh ya Bu, kalau gitu wis engko ben tituk ning karo Pak iki lho. Nah, ya Mas, kok ora apa-apa, kok sampean ketutno aku wae nek mburi, kamu ngikutin aku di belakang, saya naik motor, nanti tak tunjukin. Tapi arah motorku nanti ke sana, Masnya nanti ke sana. Ya intinya saya ditunjukkan jalannya.
Oh iya Pak, ya namanya mobil nggak sekencang motor dong. Saya ngikut di belakangnya, saya dikasih tunjuk kayak arah ke sini, ke kiri. ke kiri. Saya nggak tahu itu antara dia nyuruh cepet gini atau ke kiri, gitu, set gitu. Oke, anggap saja begitu kali ya, berarti ke kiri kali ya. Kalau lurus, bapaknya juga kayaknya jalannya nggak bisa untuk mobil. Nah, yang bisa untuk mobil itu ke kiri. Ke kiri. Ikutlah saya ke kiri. Oke, bapaknya nggak bisa ngantar ke Pak Wo-nya itu. Saya nyari Pak Wo itu. Ke rumahnya nggak ada rumah sama sekali. Saya muter-muter nggak ada orang sama sekali. Akhirnya saya udah mulai capek muter-muternya dan saya takut kalau saya kehabisan BBM di tengah tempat yang nggak saya kenal, apalagi ini persawahan dan juga kebun-kebun yang saya tidak kenal. Lebih baik saya harus mencari tempat yang saya anggap aman untuk saya. Akhirnya saya putuskan, oke, saya nggak melanjutkan ke rumahnya Pak Wo yang katanya cuman tinggal seret tapi nggak ketemu. Ya udah, saya ketemu dengan seekor kucing. Kucing ini ngapain ya? Kucing itu kan mungkin areanya hanya di kampung, atau nggak mungkin kan si kucing itu ada di hutan atau kebun atau sawah. Karena kan kucing nyarinya yang tikus atau apa-apa gitu loh. Saya lihat kucing ini, oke, si kucing ini saya berhenti mobilnya, dia ikut berhenti. Dia jalan, saya ngikutin jalan, dia ngikutin jalan juga gitu. Jadi dia di depan saya gitu. Itu sempat saya posting juga. Karena saya itu orangnya selalu sigap dengan kamera saya. Yang penting ada baterainya, yang penting ada sinyalnya. Saya ambil. Si kucing ini jalan. Dek. Sampai pada akhirnya dari yang awalnya 50 meter, 70 meter, hampir 200 meter, si kucing ini kok berubah ya. Berubah wujud seperti anak kecil, pakai baju putih dan dia megang boneka. Oke, sepertinya saya pernah kenal dengan sosok ini. Berarti dia membantu saya. Cewek atau cowok ini? Cewek. Jadi anak kecil cewek bawa boneka. Seret, dia mengawalnya. Oke, melambaikan tangan, masih ada. Dan itu jelas banget. Saya juga sempat posting di sosial media saya. Terus setelah itu, selang beberapa waktu, tinggal beberapa ratus meter itu sudah ada jalanan besar. Dan saya benar-benar jauh dari si desa yang tadi saya cari itu tadi. Oke lah, berarti saya diharapkan untuk pulang, ditolong si anak kecil ini tadi, kucing atau anak itu entahlah. Balik pulang nih, saya pulang ke rumah bapak saya nih. Rumah bapak saya langsung naik ke lantai 2, tidur aja gitu, udah tidur aja. Si bapak ngasih informasi, sadurunge nek kamar kuwi jolali cuci tangan, cuci kaki. Tapi aku waktu itu udah capek aja. Udah aku pengennya tidur gitu. Udah aku tidur. Di tidur saya ini udah saya kayak ngimpi lagi, tapi ngimpinya itu kayak bener-bener asli gitu, nyata banget gitu. Saya tiba-tiba di sebuah dipan. Dipannya itu kayak ya dipan zaman dulu kan, dipan yang terbuat dari bambu. Iya. Nah, saya di sebuah dipan dan di situ ada ibu-ibu, ya masih mbak-mbak lah bisa dikatakan, masih mbak-mbak. Terus dia di rumah itu dan saya kebangun itu bingung lihat rumahnya yang masih bambu, dari anyaman bambu, terus lantainya juga masih dari tanah liat. Dan di situ nggak kelihatan malam, nggak kelihatan juga pagi, yang jelas kayak surup gitu loh. Yang pada intinya saya keluar rumah, ketemu dengan ibu-ibu tadi, dan dia bilang, teruskan jalannya. Pada intinya begitu, teruskan jalanmu. Pokoknya teruskan jalanmu, dia akan ngasih sesuatu, pesan tersimpan di situ. Aduh, oke.
Udah setelah itu saya balik lagi ke rumahnya, dan di rumah itu saya istirahat lagi, saya bubuk lagi di depan itu, dan saya bangun, saya sudah ada di rumah saya, yang ternyata saya hanya mimpi, tapi mimpi itu jelas banget. Seperti nyata. Ya. Nyata sekali. Bahkan saya minum kopi, yang setelah minum kopi kan ada bekasnya ya. Saya sempat disuguhi dengan kopi, ada bekasnya. Di ini saya juga ada kopinya, bekas kopinya. Setelah itu saya bangun, saya tanya, Pak, iki piye? Aku lanjut, apa wis? Anggapan kuwi mau lali. Pesen sing jenenge Suryani, sing koko, sing jerene arepe nikah kuwi mau serasa tak anggap wong aku ya ora oleh duit. Ya kalau bicara bisnisnya seperti itu, tapi si bapak kok malah justru aneh. Terus no. Iya, berarti kudu enek sing kudu tak selesai nih. Iya. Gitu. Sudah tahu dengan endingnya kemarin keblasok-blasok, ya kan. Saya harus punya statement lagi nih untuk rumus yang saya jangan sampai keblasok lagi. Udah, saya berangkat lagi sore hari sampai ke sana juga, ketemu malam lagi, dan di warung itu tadi saya nyampe, dan di warung itu saya turun, yang dimana ternyata selama saya berjalan tadi, saya bersama dengan si anak kecil yang kucing yang berubah itu. Ya, sosok itu nggak asing memang. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Dia ikut turun juga, dan ibu warung itu tadi meminta saya makan dan menawari si anak kecil yang saya yakin itu bukan manusia, ya kan, karena saya tidak mengajak dia. Dia makan, dan saya nggak tahu kenapa saya harus menemukan rumahnya Pak Wo biar tahu Suryani yang mana yang dimaksud, yang perempuan itu yang mana. Bu, Pak Nogleng yang menunjukkan jalan kemarin itu di mana ya? Oh, kok Mas, di Lungkas wonge mesti mampir ini. Raketang tuku kopi, raketang tuku opo, gorengan mesti rene. Sama teni wae. Oke. Akhirnya saya nunggu, nggak selang beberapa lama Pak Noglengnya datang. Loh, Mas piye? Wis ketemu karo Pak Wo. Loh, dereng. Lah sampean yo wong tak celuk sampean wae terus kok nyapa belok kiri. Lah kodone jenengan mau ngiri lho Pak sing wingi niku. Ora Mas, aku njeluk sampean iki kirene. Wis ki engko tak terni wae. Wis, berarti cocok dong. Berarti ada solusi ya. Tak terni wae sampai ketemu karo jenenge Pak Wo kuwi. Sampeyan takok wae. Tapi pesanku sing hati-hati. Oh nggih Pak, wis. Akhirnya saya bayar semuanya. Saya bayar juga ke punyanya si tagihannya si Pak Nogleng itu tadi. Ben minak gini ya Mas, ben awake dhewe ora salah paham sama numpak motorku, mobil sama dalan kene ae. Saya juga sepakat sama ibunya, nggak apa-apa Mas, yang penting di halamannya si ibu itu tadi, si ibu warung. Akhirnya saya naik sepeda motor ke rumahnya Pak Wo. Seret, ketemu rumahnya Pak Wo, yang ternyata cuma deket, alah nggak ada 200 meter, cuma belok kiri udah ketemu sama rumahnya. Dari warung itu. Dan ngapain kemarin saya muter-muter itu loh, sampai saya keblasuk-blasuk dan nggak ketemu orangnya itu. Dan saya ke sana nggak ketemu sama Pak Wo langsung, saya ketemu dengan anaknya. Anaknya kebetulan memperkenalkan diri, namanya Diki, yang kata dari Pak Nogleng itu dia anaknya. Terus Pak Nogleng juga tidak menemani saya sampai selesai. Intinya nanti kalau saya sudah ketemu sama Pak Wo, si Mas Diki ini nanti akan nganterin saya ke warung untuk ngambil mobil. Oh gitu. Oh ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Akhirnya Pak Nogleng itu meninggalkan rumahnya si Pak Wo. Saya masih nunggu Pak Wo ini ternyata masih di musola gitu, untuk sholat isya berjamaah. Saya nunggu, saya sempat tanya-tanya tentang atas nama Suryani itu. Si anak atau si Mas Diki ini nggak mau jawab. Oh, nunggu bapak saya saja, intinya begitu.
Saya nunggu namanya Pak Wo itu seperti apa. Pak Wo datang, saya ditanyai nama, alamatnya dari mana, tujuannya apa, kok nyari tahu tentang Suryani. Saya juga tanya, Pak, begini lah, sampean wis ngerti kondisi ini kaya ngono, kok sik takok wae. Wis ndak usah, sampean nggak perlu tahu. Ya sampean saiki mantuk, mumpung sik sore, kan masih isak menurutnya, nggak terlalu larut malam lah ya. Tapi ya namanya saya, ini harus saya selesaikan karena pesan dari bapak saya, pesan dari mimpi yang kayak asli tadi gitu. Saya diantarkan ke si Mas Diki ini ke rumahnya Ibu, bukan, ke rumah warung. Mas, ndak klentu, si Suryani dulu itu rumahnya di depan rumah saya pas. Hah? Lah depan rumahnya sampean kuwi mau wit pring. Jadi pohon bambu yang lebat gitu kan nggak ada. Dan nggak ada rumah. Nggak ada rumah. Dulu ada, Mas. Dulu ada namanya Mbok Ginu. Saya masih kecil, Mbok Ginu itu sering merawatnya, ngemong lah. Sering ngomong Mbok Ginu sama Mbak Suryani. Mbak Suryani itu dulu pernah bekerja di Malang, nggak tahu sebagai apa. Oke, Malang bisa jadi yang di Batu itu dong, ya kan? Oke, di Malang. Oh ya, terus beliaunya ini sekarang pindah. Jadi Mbak Suryani itu meninggal. Terus Mbak Ginu itu ikut anaknya di Sidoarjo. Oh, berarti sudah lama dong, Mas? Iya, sudah lama. Terus Mas, cerita apa lagi? Yaudah itu aja, Mas, saya nggak berani cerita yang lain-lainnya. Tapi minimal saya sudah tahu intinya. Saya tahu intinya bahwa si namanya Suryani sudah meninggal. Oke, berarti tidak akan ada pesta-pestaan dong. Dan tidak akan ada namanya Koko menikahi ini. Dan dua orang ini semuanya sudah tidak ada, bahkan rumahnya sudah tidak ada. Baik, itu sekitar jam 9-an saya masih bingung, saya harus pulang atau lanjut, Oke, baik, saya tunggu saja. Barangkali kalau memang dia mau memberikan pesan kepada saya, berarti saya harus stay di situ. Entah dengan cara apa saya bisa jalan ke sana. Tapi kalau memang dia hanya iseng, istilahnya hanya ngerjain saya aja, berarti ya sudah. Saya pulang dengan keadaan tangan kosong dan tanpa ada informasi. Saya nunggu di dalam mobil, saya tidur, saya berusaha untuk tidur. Biasanya kan kalau saya tidur, saya bisa langsung kemana, atau mimpi apa atau bagaimana. Itu nggak bisa sama sekali. Sampai saya sudah mulai merasa gerah di mobil. Terus saya juga mulai capek, jam sudah mulai malam, sudah hampir jam 11:30-an. Saya putuskan untuk mau pulang. Saya starter mobil saya, gak bisa sama sekali. Saya nyari pertolongan pun di situ sepertinya tidak akan bisa ada yang menolong, karena saya lihat basically rumah-rumahnya juga masih bambu juga. Aduh, mobil gak iso iki. Terus ya opo? Padahal mobil saya juga bukan mobil yang lama. Saya starter berkali-kali gak bisa. Entah kenapa saya ngelihat ada sesosok wanita. Saya ceritakan yang buruknya aja ya, dalam penampilan buruknya. Nggak tahu kenapa bentuknya di belakang, karena dia langsung membelakangi saya. Di belakang itu sudah tidak terlihat punggungnya, melainkan dia bolong. Dan di situ isi-isian di dalamnya itu ada yang sudah hancur, ada yang masih utuh, dan sudah warnanya bukan merah lagi, ada yang sudah ungu, ada yang sudah hitam, dan ya begitulah. Dia tiba-tiba melintas di samping mobil saya, begitu saja. Dan nggak tahu kenapa, entah angin dari mana, angin itu kayak kenceng, gitu. Mobil saya sampai
zzz gitu loh. Kan namanya mobil kan suspensinya kan berat ya. Itu mobil sampai gitu. Dan awalnya ya sudah oke, mungkin dia iseng. Jam 12 nih, mendekati jam 12 nih ya. Berarti waktunya apakah ini ataukah apa saya nggak tahu. Saya nggak mau menghubung-hubungkan langsung gitu ya. Tiba-tiba dia nangis. Kalau nangis, sesuatu yang cewek nangis itu menurut saya masih aman. Dia nangis saja. Udah, saya mau buka mobil, mau tanya, nggak lucu juga, apalagi wujudnya seperti itu. Udah, akhirnya saya tetap berada di dalam mobil. Setelah dia nangis, dia masih dalam posisi di atas mobil saya, hanya terlihat kakinya saja. Di kakinya itu dia tiba-tiba bunyi dengan teriakan yang sangat membuat saya langsung nggak sadar. Dia langsung teriak, udah kenceng sekali, dan itu membuat sakit kepala saya. Dan akhirnya saya nggak sampai, saking sakitnya, bukan karena saya nggak sadarnya karena saya tertidur atau saya bagaimana, saya saking sakitnya di kuping saya sampai saya pingsan. Bisa jadi seperti itu. Dan setelah saya nggak sadar itu, saya nggak tahu kenapa saya sudah ada di luar mobil saya. Padahal saya di dalam ya. Saya sekarang posisi di luar mobil saya, dan saya hanya melihat mbak-mbak yang rambutnya hanya digelung begitu saja. Dia pakai dress yang dressnya ya dress terusan orang ya orang desa lah gitu. Dia pakai sendal jepit, ya jalan, ya udah, dia cuma senyum sama saya, yang senyumnya itu kayak ayo saya itu bersahabat gitu loh. Jadi kayak gitu, dia cuma senyum gitu aja. Oke, mungkin ini petunjuknya, saya ikuti dia. Tapi kondisinya nggak yang kondisi dimana saya parkir di mobil itu. Kondisinya tuh kayak berpuluh-puluh tahun sebelum kejadian ini gitu loh. Jadi kayak tempatnya saya tuh flashback ya, tempatnya sama, cuman di masa dimana masa-masa yang lama gitu loh. Oke, saya ngikutin dia, saya ngalir. Oke, saya lihat ada rumahnya Pak Wo di sebelah kiri, dan ada rumah yang saya shock sekali sebenarnya, tapi saya mengikutinya. Yang rumah yang tadi digambarkan oleh Mas Diki, anaknya Pak Wo itu tadi, adalah berada di seberangnya rumahnya Pak Wo. Yaitu di rumah itu, rumah masih bambu, agak miring karena sudah mungkin reot ya. Di situ ada seorang wanita yang tadi, yang aku sepertinya senyumnya dia itu mengajak saya untuk mengikuti dia. Saya ngikut aja dia. Udah, saya berdiri di depan pintu. Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba berada di atas kursi. Saya nggak tahu kenapa, saya nggak bisa ngerasain, tapi tiba-tiba kayak di dalam semua emosional saya itu kayak bener-bener ngerasain betapa sakitnya pada saat itu. Si mbak-mbak ini tadi, dia berdiri, di atasnya ada tali. Talinya ini terbuat dari kayak sarung-sarung yang sudah diikat-ikat. Dan dia hanya berteriak sekencang-kencangnya. Setelah itu dia ketawa, terus teriak lagi sampai nangis, ketawa nangis yang random. Dia nggak tahu harus kenapa. Dan saya ngomong aja, dia nggak bisa dengar. Saya juga berusaha mendekat untuk memegang dia nggak kepegang, sama sekali nggak bisa kepegang. Dan saya bingung harus apa. Akhirnya saya berdiri di bawahnya dia, dan saya melihat bagaimana dia melepaskan, bukan melepaskan nyawanya ya. Jadi istilahnya betapa sakitnya pada saat itu. Dan setelah dia sudah tergantung sampai menjulurkan lidah, sampai dia kejang-kejang, sampai mohon maaf apa ya bahasanya, mohon maaf ya, mencret gitu ya, sampai
dia yang sakit kejang-kejang gitu, dan itu rasanya ada di saya gitu loh. Sakitnya kenapa? Aku ngerasa nih. Jadi secara saya sedang memperhatikan di situ, saya mendengarkan ada suara dia ada dua. Ya, dia ada dua. Kui sing tak rasa nih. Jadi aku bola-balik ngerasa nih, piye rasane koyong ini. Jadi dia berkali-kali akan merasakan seperti itu. Saya tidak tahu kalau berbicara ilmu cocokologi ya. Memang ketika manusia mengakhiri cara hidupnya dengan dia sendiri atau mencelakakan diri, dia akan merasakan seperti itu di setiap malam dan yang sama. Dan itu yang dirasakan oleh Suryani. Saya tidak mau menggurui, tapi itu yang saya dengarkan dan saya saksikan waktu itu. Dan si Suryani yang ada dua ini, yang ini sudah tidak ada, yang si Suryani di sini itu yang teriaknya sekencang-kencangnya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia harus bingung. Jadi semua perabotan yang ada di situ ketika dia teriak, ya udah bertebaran dan berterbangan. Dia akan melakukan seperti itu dan seperti itu seterusnya. Kalau dia tidak tidak tersampaikan seperti itu pesannya dia tadi. Dan saya bukan ahli di bidang itu. Saya harus mencocokkan dan harus menyelesaikan misi itu. Saya nggak tahu saya harus berbuat apa, begitu, harus berbuat apa. Dan saking bingungnya saya juga melihat setiap harinya berkali-kali si Suryani ini dia teriak dan dia melampiaskan kekecewaannya, dan dia mencoba menyakiti perutnya dan sampai melepaskan nyawanya, dan itu berkali-kali. Kowe ngerti apa sih tak rasa nih? Dan saya kan bingung, saya harus ngapain gitu ya. Berkali-kali, lebih dari 3 kali saya menyaksikan hal yang sama dan berkali-kali, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa menyentuhnya, saya tidak bisa merasakannya. Udah begitu aja. Dan di titiknya adalah titik yang dimana semuanya hening sehening-heningnya. Dan saya melihat Mbok Ginu ini keluar dari rumahnya membawa plastik kresek, dan juga kalau bahasa Jawa dipetuk gitu ya. Dia keluar rumah dan cukup dia pergi begitu saja sampai di situ. Dan setelah dari situ saya mencoba untuk berusaha, saya mau kembali, harus bagaimana kembali, istilahnya kembali normal gitu loh. Kembali normal. Saya di mobil dan saya melihat semuanya. Ini semuanya seperti tidak nyata tapi jelas gitu loh. Saya melihatnya semuanya dengan jelas dan saya bingung harus berbuat apa. Ya sudah, saya duduk di depan rumahnya. Di depan rumah dari si Suryani ini, duduk aja. Saya harus berbuat apa dan bagaimana. Dan saya hanya setelah terakhir saya melihat Mbak Suryani ini tersenyum. Sudah. Dan waktu itu saya tiba-tiba tersadarkan dengan gebrokan orang-orang. Woi, tangi, woi, tangi. Ternyata saya sudah semalaman tidur dalam mobil dan digebrokin orang-orang itu, dikiranya saya pingsan di situ. Saya menceritakan kepada Ibu Waro, saya menceritakan kepada semuanya yang setelah mereka tahu saya bercerita seperti itu, mereka bercerita juga bahwa ternyata sebelum kejadian tersebut memang si Mbak Suryani ini sudah merencanakan pernikahan, dan dia sudah menahan malu untuk sudah membawa si anaknya ini di hadapan orang tuanya, di hadapan keluarga-keluarganya yang lainnya. Dan mereka menceritakan setelah
kejadian mau ada pernikahan yang ternyata nggak jadi itu, Mbak Suryani ditemukan tewas gantung diri. Dan begitu juga sebaliknya si kokonya ini pada saat itu juga di hari mau pernikahannya sehari sebelumnya, jadi besoknya menikah, si kokonya ini sedang menginap di hotel yang tadi karena besok dia mau menikah dengan orang lain, tetapi dia mengakhiri hidupnya di hotel itu. Oh, serandom ini ya hidup saya gitu. Ternyata seperti ini ya. Ya, ilmu cocokologi ya. Ilmu cocokologi lagi hanya mencocokkan saja, tapi sejauh ini saya mencoba untuk mencari informasi si Mbah Ginu atau ibunya Ibu Suryani ini, yang beliau katanya sudah berusia lanjut, yang katanya ikut anaknya di Sidoarjo. Saya mencari informasinya juga masih belum ketemu sampai sekarang, tapi informasi dari Ibu Warung tersebut sudah 7 tahun yang lalu itu si Mbah Ginunya sudah meninggal gitu. Sebelum apa ya, dari kandungannya ini diketahui siapa gitu ya, sudah sampai seperti itu. Dan dari situlah saya akhirnya ya sudah, ini adalah anugerah dari Tuhan untuk saya, untuk melihat hal-hal yang mungkin saja teman-teman yang di luar sana itu tidak lihat. Dan mungkin kejadian ini adalah yang spesial. Dan sekali lagi, saya tidak mengejat diri saya sebagai paranormal, sixth sense, atau punya indera keenam dan indigo bla bla bla. Saya tidak tahu, saya hanya merasakan, saya hanya bisa mengalami dan melihat saja, dan tidak tahu bagaimana solusinya. Seperti itu. Baiklah, terima kasih Mas Tupang. Iya. Cukup sampai di sini cerita Kak Tupang malam hari ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe, dan juga share jika teman-teman suka. Saya Wawa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.